Pemirsa, apa yang membuat pembuat konten internet ini berani ambil resiko membuat video rekayasa dan instrumen apa untuk mencegah tindakan ini berulang? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio yaitu Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputro dan pengamat sosial Maman Suherman. Selamat pagi Bapak-bapak, apa kabar? Selamat pagi, baik. Saya ke Pak Asep terlebih dahulu. Pak Asep, baru saja kita lihat tadi tayangan sebelumnya begitu ya, itu ada viral di media sosial seorang dosen dan juga mahasiswa yang membuat prank perkelahian untuk menaikkan status sosialnya mungkin dengan prank ini. Kemudian banyak yang mensubscribe di YouTube channelnya. Kemudian juga ada beberapa lagi kasus-kasus sebelumnya. Seperti ada prank dengan pocong, ada dengan tuyul, banyak hal. Dan ini membuat keresahan di tengah masyarakat. Sebetulnya apakah benar peningkatan aduan di masyarakat terkait dengan konten-konten YouTube yang merajalela ini semakin tinggi saat ini? Ya Mbak Vera, sebelum saya menjawab itu ya, bahwasanya kita ketahui prank atau terminologinya ini kan lelucon atau guyonan. Tapi dalam perkembangannya, prank ini menjadi sesuatu yang sudah melewati batas wajar. Bahkan keusilan yang juga sudah berlebihan dan dapat mengganggu ketertiban secara umum gitu ya, ketertiban masyarakat. Kemudian fenomena prank di saat ini memang terjadi sebuah peningkatan. Seperti kejadian di Jakarta Pusat tadi. Kita tentunya prihatin ya, karena yang melakukan ini adalah orang-orang yang cukup terpelajar. Di situ kita menilai bahwa mereka tidak memahami bahwa prank yang seperti itu dapat menimbulkan sebuah keresahan dalam masyarakat. Dan tadi penyidik atau Kapolres sudah menyampaikan ini melanggar hukum. Karena menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan dan ancaman hukumannya 10 tahun. Dan kemudian secara aturan hukum masuk ke dalam berita bohong begitu? Berita bohong, ya jadi begitu bukan diviralkan. Bukan dalam Undang-Undang ITE? Nanti kita akan kaji lagi. Tapi persangkaan awal ini pasal 14 Undang-Undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nomor 1 tahun 1946. Nah kemudian dari beberapa kasus prank tadi, ada pocong, ada tuyul. Ini yang di beberapa warga, gitu. Di beberapa tempat seperti di Magelang, Makassar dan juga Depok kita sudah melakukan upaya-upaya penindakan hukum dan juga ada pembinaan. Di saat atau seiring dengan perkembangan ini, laporan kepada pihak kepolisian juga semakin meningkat. Ada berapa Pak sampai dengan saat ini? Secara kuantitatif kita belum bisa dapat menggambarkan ya, karena ada bagian daripada itu kita tidak melakukan penindakan hukum, kita melakukan pembinaan. Karena yang kita lakukan penindakan hukum, misalnya contoh di Makassar, ada 2 anak-anak kita amankan karena dia melakukan prank dengan menyerupai seolah-olah seperti pocong. Nah, yang satu itu kita lakukan pembinaan, yang satu kita lakukan tindakan hukum. Karena kedapatan ada padanya busur anak panah. Nah, akan tetapi karena dua-duanya ini masih anak-anak, kita proses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Artinya perlakuannya memang tidak bisa disamaratakan gitu ya, melihat juga case by case-nya. Prank apa yang dibuat dan berapa kerugian yang ditimbulkan di tengah masyarakat begitu? Betul, jadi prank ini juga bukan hanya persoalan ketertiban masyarakat secara umum, tapi secara individual itu juga bisa merugikan sekali. Karena orang yang menjadi korban prank ini kan juga menjadi bagian yang pertama dia bisa dapat cilaka ya, dari persoalan itu. Yang kedua, ketika diviralkan tanpa izin, ini kan mempermalukan dia di media sosial. Itu juga menjadi bagian yang dirasakan oleh korban prank itu. Ya, saya ke Kang Maman. Kang Maman, kalau melihat fenomena seperti ini semakin meningkat, banyak yang ingin terkenal begitu ya dengan membuat konten YouTube dan mendapat banyak keuntungan pribadi dengan subscriber yang banyak. Apa sebetulnya memang masyarakat menyukai dengan adanya hal-hal yang viral seperti ini? Satu gambaran, literasi digital dan literasi hukum kita memang masih sangat rendah. Orang-orang cuma memikirkan akan dapat viral dan membayangkan dia bisa seperti figur publik yang bisa penghasilannya miliaran hanya karena subscribe dan YouTube-nya begitu tinggi followernya dan orang yang mengikutinya. Yang dipikirkan itu tapi dampaknya tidak. Mereka mungkin bisa berkelit, Undang-Undang ITE pasal 27, 28, kalau ada kerugian dalam transaksi elektronik, dia pasti mungkin akan nanya, saya menimbulkan kerugian di transaksi elektroniknya apa? Saya hanya menghibur saja maksudnya. Hanya menghibur begitu, dan tidak ada kerugian transaksi elektronik. Tapi polisi jeli betul pakai Undang-Undang nomor 1 Peraturan Hukum Pidana tahun 46, pasal 14, 15. Bukan cuma menimbulkan keonaran, diduga dapat menimbulkan keonaran saja, itu sudah bisa kena pasal tersebut. Nah ini yang tidak mereka pelajari. Mereka mungkin bisa berkelit dalam banyak hal, tapi ada yang membuat mereka akan kena.
Itu yang tidak, bahkan tingkat dosen aja tidak tahu tentang hal itu. Tapi di samping dari konten pembuatnya begitu ya. Dari sisi masyarakat juga sangat menginginkan dan keinginan untuk mencari-cari konten yang seperti itu juga memang tinggi. Sangat, karena kemudian banyak contoh-contoh di figur publik kita yang jadi terkenal dan kemudian dihitung secara monetisasi tinggi betul penghasilan mereka. Ini yang kadang-kadang mereka impikan. Mereka ingin cepat populer, ingin cepat menghasilkan sesuatu tanpa berpikir dampaknya. Dan ini bukan cuma fenomena di Indonesia. Bayangkan yang terakhir di Amerika itu ada anak yang kena prank, temennya diancam mau ditembak kepalanya, dia sambil menjerit-jerit. Itu saja sudah bisa kena hukum karena menimbulkan trauma dan merugikan salah satu orang, satu pihak. Kang Maman, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah memang masyarakat Indonesia ini latah dengan apa yang menjadi fenomena di luar negeri? Ataukah memang karakter Indonesia yang ada usilnya juga? Kita senang meng-copy paste apa-apa yang terjadi. Apalagi kalau kemudian idolanya, figur publiknya melakukan hal tersebut. Itu yang selalu saya himbau ke teman-teman yang sudah jadi figur publik, hati-hati. Karena kamu punya pengaruh yang sangat besar dan kadang-kadang orang tidak sadar tentang hal itu. Yang orang pikirkan cuma ingin juga seperti mereka. Public figure yang memberi contoh yang baik tentunya gitu ya, pembuat Harapan konten kita yang memang seperti mendidik itu. tentunya. Harapan kita seperti itu. Baik, Pak Asep, tadi dikatakan bahwa aduan masyarakat cukup tinggi, tapi bagaimana dengan pihak kepolisian sendiri yang melakukan pengolahan ataupun juga pencarian di konten-konten YouTube ataupun media sosial lainnya melalui laporan model A? Iya, di Mabes Polri ada Direktorat Siberbareskrim ya, di Badan Reserse Kriminal itu. Tugasnya salah satunya adalah melakukan patroli di dunia cyber itu, Maya. Nah, kita mengamati 1x24 jam perkembangan terhadap konten-konten yang kita maksud tadi. Ada prank, ada challenge begitu ya. Yang kita lihat itu sangat mempunyai potensi yang membahayakan. Itu kita lakukan terus patroli dan kemudian apabila kita sudah menemukan itu, kita lakukan langkah-langkah persuasif. Ya, kita telusuri siapa pemilik daripada akun tersebut dan kita ingatkan. Bila perlu, dalam hal ini kita koordinasi dengan Kominfo untuk kita melakukan bisa take down gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang lupa bahwa polisi dengan Kominfo tuh bekerja sama betul dan sinergi atau tidak begitu? Kominfo tuh tiap hari mengeluarkan data-data berita-berita hoax yang kemudian bisa ditanggapi dengan polisi dengan cepat. Jadi jangan kira nggak ada pemantau dan Indonesia punya lembaga cyber yang cukup kuat soal pantauan seperti itu. Nah sejauh ini sinergitasnya seperti apa Pak dengan Kominfo? Kita setiap saat selalu melakukan koordinasi. Baik kepolisian kepada Kominfo atau sebaliknya. Karena kami dua institusi yang khusus terkait dengan itu mempunyai kewajiban yang terdepan ya menjadi leading sektor dalam persoalan ini. Karena pada persoalannya memang kita harus ada sebuah komitmen bersama untuk terus melakukan upaya-upaya ini. Mengingat pihak kepolisian mempunyai sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, maka hal yang bersifat preventif juga kita lakukan gitu. Seperti contoh tadi itu, kalau memang akun itu sangat sudah membahayakan dan kita ingatkan, juga tidak bisa, kita akan upayakan penegakan hukum. Tetapi ada shortcut-nya, kita melakukan upaya-upaya tadi koordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down seperti itu. Dan sejauh ini apa saja yang sudah diadukan oleh masyarakat selain tadi dari penelusuran pihak kepolisian dan juga Kominfo? Ya, hasil daripada kegiatan patroli cyber ini menghasilkan beberapa temuan, misalnya konten-konten tadi ya yang membahayakan dalam konteksnya tadi ya, prank seperti itu ataupun juga challenge. Kita melakukan upaya-upaya persuasif tadi untuk diingatkan. Kategori yang paling parah apa yang sudah ditangani dan ditindak oleh pihak kepolisian? Ya, seperti tadi ada beberapa tayangan terkait dengan prank pocong gitu ya. Beberapa waktu lalu itu sangat mengemuka. Kita lakukan upaya-upaya yang sifatnya mengingatkan terlebih dahulu. Itu korbannya hampir jantungan loh Pak. Iya, saya kira ya. Karena ibu-ibu yang ditarget. Ini kita bicara dalam konteks yang lebih besar bahwa prank ini ketika sudah terlalu berlebihan gitu ya, ini akan banyak menimbulkan efek dari berbagai aspek, terutama kesehatan. Coba kita bayangkan yang di prank ini, dia memiliki penyakit bawaan jantung misalnya begitu. Maka seketika itu bisa berakibat fatal kepada yang bersangkutan. Atau paling tidak, ketika dia terkaget dengan prank itu, lalu dia mencoba menyelamatkan diri atau menghindar, tanpa dia bisa kendalikan, mungkin dia lari saat itu terjatuh, ataupun juga saat itu dia tertabrak kendaraan.
Ini kan bisa terjadi. Nah, ini adalah kadang-kadang yang kita tadi Mbak Vera katakan, masyarakat kita ini masalah literasi digital juga dan literasi hukum masih terkait dengan minim. itu masih sangat minim gitu. Mari sebenarnya kita berpikir itu lebih jauh lagi gitu. Karena ketika Frank diniatkan tidak baik, sebenarnya akhirnya dampaknya juga tidak baik gitu. Baik. Ya. Seperti apa nanti himbauan kepada masyarakat dan upaya preventif yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, kita akan bahas usai jeda. Ya. Pertama, sewaktu saya kontak line ID-nya, saya menanyakan untuk paid promote harganya berapa. Kemudian dia menjelaskan bahwa 50.000 itu untuk feed Instagram. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Asep dan juga Kang Maman. Tadi kita lihat ada video pengakuan dari pelaku bahwa memang membayar Rp50.000 agar videonya bisa viral. Saya ke Pak Asep terlebih dahulu. Bisa tidak ditindak adanya sinergitas seperti ini? Ya, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan ada dua motif ya. Pertama, orang melakukan itu untuk terkenal. Yang kedua tadi pastinya faktor ekonomi. Nah, dalam hal ini tentunya tapi kalau tidak ada, semua dari kalangan menengah ke bawah loh Pak. Juga Ya. banyak yang memang dari kalangan menengah ke atas yang bikin video seperti itu hanya untuk viral saja, terkenal. sayangnya tadi ya, yang menengah ke atas ini kalau kita coba lihat kasus yang di Jakarta Pusat itu, kita sangat miris karena pelakunya orang-orang terpelajar gitu, ya kan? Nah, tetapi kembali tadi dia mempunyai motif ingin terkenalnya itu. Nah, kembali tadi pertanyaan Mbak Vera, bahwasannya dalam hal ini ada sebuah kerjasama tadi ya, yang dia juga membayar supaya masuk kepada sebuah Hanya Rp50.000. Hanya Rp50.000. Tetapi kita juga harus jeli nih pihak kepolisian melihat dulu apakah isi daripada Frank itu memang mempunyai potensi-potensi yang meresahkan. Karena kalau kita lihat Frank pada hakikat awalnya prank itu sebenarnya semuanya hampir berakhir pada sebuah rasa suka gitu ya. Karena yang di Frank ini terhibur, lelucon. Ada tidak kategori dan batasan yang memang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian agar mudah dalam penindakan dan juga penyidikan? Ya, saya tambahkan lagi, tapi juga Frank yang di bagian lain bisa mengakibatkan duka juga dan cilaka. Secara tegas kita melihatnya bahwa potensi yang ditimbulkannya seperti itu. Kalau sekali lagi sudah ada potensi meresahkan, contoh di Jakarta Pusat, itu meresahkan ya Kang Maman ya, ketika terjadi sebuah perkalihan di publik begitu, itu menandakan ada ketidaktertiban sosial kita. Itu yang ada di PHP, di Peraturan Hukum Pidana. Itu tidak Berpotensi boleh, gitu. menimbulkan keonaran saja, berpotensi. Belum ada bukti keonaran, tapi berpotensi saja sudah bisa kena pasal tersebut. Jika ada yang mengadu, kalau tidak ada yang mengadu seperti Tidak harus, ini bukan delik aduan. Ini bukan delik aduan. Coba, apalagi dia menyebarkan dan ada buktinya kan. Ya. Termasuk dalam model A gitu ya. Mbak Vera bisa bayangkan kalau kasus Jakarta Pusat tadi ini berimbas atau berimplikasi kepada lingkungan setempat. Itu dia. Ada kelompok-kelompok yang terpancing melihat bahwa itu seolah-olah seperti benar. Lalu dia melakukan sebuah upaya untuk melerai, tapi kemudian malah terjadi kesalahpahaman. Ini kan akhirnya terjadi sebuah perkalian yang benaran gitu ya. Nah, bisa membayangkan itu. Tetapi secara umum publik melihat bahwa ini kok di tempat public area ada seperti itu, kan resah masyarakat. Nah, kita kembalikan lagi Pak, tadi kerjasamanya, kalau memang misalnya dikategorikan ini sudah membahayakan masyarakat, dikenakan sanksi apa dan ancaman apa untuk yang memberikan kerjasama ini? Kalau tentunya dalam sebuah kejahatan ini kan ada pelaku utama, sebelumnya lagi ada otaknya dan juga ada pelaksananya begitu ya. Kalau dalam sebuah rangkaian tindakan pidana, maka kedua-duanya dapat berpotensi melanggar pidana. Termasuk dalam undang-undang apa tuh Pak? Nah, kalau tadi potensinya memberikan sebuah dampak adanya keonaran, paling tidak ya pasal 14-15 ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, kita bisa mempersangkakan mereka membuat kabar bohong begitu ya, yang kemudian disebarkan kepada halayak ramai dan itu berpotensi adanya sebuah keonaran. Ikut serta, pasal ikut serta itu kena. Ya, bersama-sama mereka. Ya, Kang Maman, bisnis dunia viral nampaknya akan menjadi hal yang sangat menarik ke depan gitu ya. Bagaimana sebetulnya untuk bisa meredam hal ini? Ini sudah lama. Zaman-zaman pemilu, zaman-zaman pilpres dulu kita dengar istilah bisnis jasa maki. Anda mau memaki lawan, liwop 5-40 juta, kami lejitkan nama Anda dan ini menjadi isu besar. Angkanya masih gede. Ini yang memprihatinkan, 50.000 saja sudah mau menerima, menyebarkan berita-berita seperti ini.
tanpa melakukan verifikasi apakah ini fakta atau fiksi, ini kenyataan atau rekayasa dan sebagainya. Ini yang bahaya. Nah, yang kita harus lakukan sekarang adalah ketegasan betul dari aparat hukum untuk menindak hal ini supaya ini tidak dianggap hal yang biasa. Karena kalau tidak ditindak dianggap hal yang biasa, ini akan terus-menerus terjadi. Dan dengan gampangnya kemudian mereka memberikan gambaran berikutnya, memunculkan bahwa maaf ini cuma bohong. Antara pertama kali dia memberitakan sampai dia melakukan ralat bohong, berapa orang yang sudah terpengaruh. Tapi itu kalau, yang bahaya. Kalau yang berdalih ini hanyalah ruang berekspresi, kreativitas. Sebutkan dong dari awal bahwa ini rekayasa. Ini cuma reality show, bukan kenyataan misalnya. Kalau di televisi jelas kan ada P3 SPS yang mengatakan harus bisa membedakan antara fakta dengan fiksi. Tidak boleh ada rekayasa dalam pembuatan berita. Jelas di P3 SPS kita. Nah sekarang di media sosial ada undang-undang ITE. Tapi orang selalu kan meributkan soal undang-undang ITE ini. Karena memang masih ada kontroversi dan sebagainya. KUHP bisa kena. Undang-undang PHP 146 bisa kena. Mereka bisa berdalih ini undang-undang ITE pasal karet, tapi Kang Maman, PHP pengawasan nggak bisa. di dunia media sosial gitu ya, itu terlalu sulit untuk dideteksi satu per satu, hari per hari, bahkan menit ke menit begitu. Bagaimana bisa untuk meminimalisir munculnya konten-konten baru yang semakin membuat keresahan di tengah masyarakat? Saya dapat data dari polisi atau dari Kominfo, satu yang tertangkap, ratusan atau ribuan yang lain muncul dan sebagainya kan. Betul-betul kita harus bicara dari hulu. Pendidikan literasi digital kita harus kuat betul untuk mengatakan bahwa saring sebelum sharing, kemudian pakai prinsip 3B, apakah ini benar, apakah ini baik, Faktanya apakah ini tidak bermanfaat. semuanya mau peduli, Kang Maman. Itu dia. Jadi kita nggak boleh menyerah dengan kondisi seperti ini. Kita hanya yang harus gencar betul. Pendidikan dari sejak dini, dari sekolah-sekolah tentang literasi digital itu jauh lebih penting. Lalu Anda melihat tadi meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas. Apakah sejauh ini pihak kepolisian belum tindak tegas sehingga belum ada efek jera di tengah masyarakat Tadi sebetulnya? kita dengar dari Pak Asep betapa baik polisi masih melakukan pendekatan Upaya preventif. untuk upaya-upaya preventif dan upaya untuk persuasif, tidak langsung menjatuhkan hukuman. Ini kan sebenarnya pelajaran yang bagus. Tapi kalau dia sudah dewasa, bukan di bawah umur, menurut saya persuasifnya lupakanlah. Karena kita tidak Persuasifnya tahu. lupakanlah. Lupakanlah. Baik, Pak Tindakannya yang harus kuat. Tindakannya yang harus kuat, persuasifnya lupakan. Ya. Bagaimana? Saya kira sudah diberi contoh oleh Polres Jakarta Pusat ya. Begitu melihat fenomena seperti itu dan kemudian dinilai ada potensi meresahkan masyarakat, langsung dilakukan penindakan hukum. Langsung pendidikan Ya, hukum. itu salah satu Ancaman contoh tegas. hukuman tertinggi itu berapa sih Pak, biar masyarakat tuh paham gitu? Kalau kita melihat KUHP sampai dengan 10 tahun. Kalau Pasal kita, 14 10 tahun. 10 tahun. Kemudian kalau 10 kita tahun. lihat ITE, ancaman hukumannya 4 tahun. Seperti 4 sampai 6 tahun dan 1 miliar dendanya itu. Orang-orang suka nggak membaca hal tersebut. Nah kondisinya kalau contohnya tadi pelaku, dia mengakui dan menyesal, apakah juga akan mengurangi ancaman hukuman? Ya itu nanti bicara di depan persidangan ya. Di persidangan. Dinilai oleh hakim gitu bahwa adanya sebuah kesadaran terhadap perbuatan yang kemudian memberikan dampak tidak baik gitu. Tapi kalau dalam penyidikan kita lihat mens reanya ya, sikap batin dia melakukan tindakan itu. Terlebih lagi kalau kita bicara Masih kasus melihat Jakarta sikap batin, Pusat ya. Kalau kita bicara yang kasus Jakarta Pusat nih Kang Maman ya. Saya kira dia dalam sebuah kondisi yang harusnya mengerti betul bahwa hal itu tidak dibenarkan. Tadi Mbak Vera sempat menyinggung ruang publik. Ruang publik ini juga bukan berarti seolah-olah boleh sebebas-bebasnya gitu. Karena di situ ada etika, ada moral, ada norma yang memang harus dijaga gitu. Apabila etika, moral, norma tidak diindahkan, maka nanti adalah berhadapan pada sebuah persoalan hukum gitu. Seperti tadi, di ruang publik dia menggunakan itu dengan tanpa ada sebuah hal-hal yang diindahkan dari 3 aspek dan berujungnya apa? Masalah pelanggaran hukum gitu. Sekali lagi kita menyayangkan peristiwa itu dilakukan oleh orang yang cukup ya dalam aspek pendidikannya begitu. Seharusnya tadi mens rea tadi ya, sikap batin itu sudah di awal dia mengerti bahwa perbuatan itu dapat berakibat pada sebuah keresahan. Terakhir Pak Asep, singkat saja himbauan kepada masyarakat. Ya, dalam kita menggunakan media sosial ini hendaknya kita harus bijak. Dan ingat bahwa jejak digital itu tidak akan pernah bisa dihapus. Oleh karenanya, mari kita betul-betul hati-hati dalam menggunakan media sosial. Khusus kepada Frank ini, pikirkan kembali bahwa banyak sekali sudah contoh yang berakibat pada sesuatu yang bersifat fatal. Baik kepada korban secara fisik dan kemudian tadi penindakan hukum.
Dan yang terakhir kami menghimbau bahwa dalam hal prank atau challenge itu kita harus Challenge, ya? challenge itu ada sebuah kedewasaan kita melihatnya. Berpikirlah lebih jauh gitu. Kalau kita melakukan tindakan ini, Ada kira-kira konsekuensi hukum nanti yang akan didapat. ya, Ya. sebelum konsekuensi hukum adalah begini. Kita melakukan tindakan itu kira-kira nanti akibatnya apa? Seperti contoh tadi, kalau di prank orangnya punya potensi penyakit jantung, maka seketika itu bisa orang terjadi peristiwa yang fatal, Baik, misalnya pikirkan kematian. akibatnya. Yang lain lagi adalah bahwa itu bisa melanggar hukum gitu. Baik, Seperti Kang itu. Maman, literasi digital yang masih sangat minim, Ya. lalu apa langkah konkret yang bisa dilakukan? Untuk preventif buat masyarakat jangan mudah ikut serta meski itu dosennya, karena itu bisa kemudian membuat mereka ikut mendapat dampak hukumnya. Dan juga jangan mudah menyebarkan. Jangan gampang mengatakan saya kan cuma retweet, tapi Anda bisa kena karena Anda ikut menyebarkan. Iya, betul sekali. Itu yang kita harus hati-hati. Jadi betul-betul saring sebelum sharing itu penting sekali. Saring sebelum sharing, Ya. ini harus dilakukan oleh semua masyarakat, kesadaran itu diperlukan gitu ya. Terima kasih Kang Maman dan juga Pak Asep sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sama-sama. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya untuk Anda.